Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa Prodi PPKN yang Bapak banggakan. Pertemuan kali ini, video pembelajaran yang Bapak buat akan membahas terkait keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Ya, secara sekilas saja, materi yang akan Bapak sampaikan hanya singkat. Keadilan restoratif ini muncul pasca ya, keadilan restributif yang kita praktikkan di Indonesia seringkali tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Nah, sehingga muncullah suatu perspektif pembalasan, tapi bukan mengadili secara apa istilahnya ya, setimpal. Nah, apa itu keadilan restoratif? Mari kita masuk ke slide kedua. Munculnya atau adanya keadilan restoratif ini merupakan salah satu bagian dari atau istilahnya masuk ke dalam rumpun ilmu hukum pidana. Karena apa? Perlu diingat bahwasanya keadilan itu harus bisa dirasakan oleh semua pihak. Ya, tidak cuma keadilan itu hanya apa istilahnya ya, hanya disebutkan ketika hakim menyampaikan irah-irah atau judul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ketika akan mengadili atau memutuskan suatu perkara. Nah, tapi harus dipraktekkan juga ketika akan apa istilahnya ya, memberikan balasan ya yang setimpal kepada baik itu kepada pelaku atau terduga pelaku. Nah, kita tahu bahwasanya dalam hukum pidana posisi pembalasan dalam hal ini penjara, baik itu hukuman mati ataupun hukuman denda, merupakan ultimum remedium, solusi terakhir, cara terakhir. Ya. Jadi keadilan restoratif ini bukan berada di solusi terakhir, bukan di bukan di maksimum remedium, ya, bukan juga minimum remedium, tapi perspektif atau cara pandang restoratif justice ini adalah, atau keadilan restoratif adalah win-win solution, sama-sama memberikan solusi terbaik baik itu bagi pelaku ataupun terduga dan juga kepada korban ataupun keluarganya. Nah, tapi kalau tidak bisa tercapai win-win solution 50-50 katakanlah ya, 50-50 katakanlah gitu, maka yang yang menjadi jalan terakhir adalah yaitu tadi adanya atau dilaksanakannya hukum pidana sebagai salah satu solusi untuk ultimum remedium, solusi terakhir. Nah, dalam hukum pidana tidak dikenal damai. Ya, dalam hukum pidana kita, taruhlah ini masih pakai KUHP yang lama, tidak kenal istilah damai. Ya. Sekalipun taruhlah orang telah melakukan tindak pidana terhadap tetangganya, katakanlah melakukan pembunuhan ya, atau penganiayaan, yang itu merupakan delik umum ya, maka sekalipun keluarga korban sudah memaafkan, yang namanya tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku atau terduga pelaku ya tetap harus diproses secara hukum ya, karena pada pasal 82 KUHP ya, di KUHP yang lama tentunya itu sebenarnya juga mengenal, coba kita buka dulu ya, juga mengenal penyelesaian di luar ruang sidang, sekalipun kita tidak mengenal istilah damai. Coba kita baca dulu pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 82 KUHP. Mari kita baca. Sebentar, pasal 82. Nah ini. Menurut pasal 82 KUHP, kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus apabila terdakwa telah membayar denda
maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah AFKUP atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Oh, jadi sekalipun ada apa diktum atau ada pasal yang menyebutkan bahwasanya pasal 82 KUHP itu bisa menyelesaikan perkara di luar sidang, tapi ini khusus untuk delik pelanggaran. Ya, ketika yang terjadi adalah pelanggaran, dendanya dibayarkan, dituntaskan, maka proses pidananya tersebut, katakanlah ya, misalnya melanggar lalu lintas atau melakukan tindak pidana ringan lainnya, itu secara hukum bisa diselesaikan di luar ruang sidang asal si pelaku atau terduga pelaku sudah menyelesaikan hukuman dendanya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ada istilah inkrah van gewisde. Ya. Berarti putusan hukum itu bersifat tetap. Ya. Ketika hakim sudah memutuskan, ya, sudah memvonis katakanlah pelaku tindak pidana, katakanlah ya pencurian dengan hukuman pidana secara sah meyakinkan telah melanggar pasal sekian, maka dijatuhi hukuman pidana penjara selama katakanlah 10 tahun. Nah, ketika diketok palu itu sebenarnya baik itu bagi pelaku ataupun dari pihak pelaku ataupun dari pihak korban, ya, yang diwakili oleh jaksa, itu bisa melakukan upaya hukum sampai nanti putusan itu berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung, ya. Nah, inkrah van gewisde ini atau PHT, putusan berkekuatan hukum tetap, atau BHT, berkekuatan hukum tetap istilahnya, prosesnya sama seperti yang Bapak sampaikan ketika proses penahanan, ya. Ada jangka waktu yang harus dipatuhi oleh aparatur penegak hukum, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Nah, selama proses upaya hukum baik itu yang dilakukan oleh pelaku ataupun dari korban, ya. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, presumption of innocence. Sekalipun teman-teman sekalian, istilahnya ya, kita berkeyakinan bahwasanya si pelaku itu si Fulan, katakannya ya, si A atau si Fulan, selama dari majelis hakim, pihak pengadilan belum memutus secara inkrah, ya, bahwa si pelaku itu si A atau si Fulan itu, maka si pelaku ini atau istilahnya terduga pelaku, ya, atau kita menyebutnya sebagai terdakwa, ya, yang didakwa oleh pihak kejaksaan, diajukan di hadapan majelis hakim, maka teman-teman sekalian, yang melekat dalam diri si pelaku itu adalah, atau terduga pelaku atau terdakwa itu adalah asas praduga tak bersalah. Kita tidak boleh menghakimi dulu sebelum hakim yang memutuskan perkara itu. Jadi ya itu tadi, istilahnya ya, asas praduga tak bersalah. Jadi ada kemungkinan pun orang yang sudah dihadirkan di ruang sidang duduk sebagai pesakitan, ya, bisa jadi dia bebas, bisa jadi dia juga lepas. Nah, berikutnya nomor 5, nebis in idem. Jadi orang itu tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Contoh misalnya, ya, katakanlah si A atau si Fulan ini sudah divonis penjara karena melakukan pencurian buah durian milik tetangganya, katakanlah ya. Nah, tetangganya ini namanya Pak Bambang. Nah, Pak Adi yang mencuri. Nah, sudah dilaporkan ke kepolisian, kena pasal pencurian misalnya. Nah, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tetangga depannya, itu kan tadi Pak Bambang dengan Pak Adi kan sebelahan, ya. Tetangga yang ada di depan rumah mereka berdua itu namanya katakanlah Pak Charlie, tiba-tiba datang ke kepolisian melaporkan lagi Pak Adi itu dengan perkara atau tindak pidana yang sama, pencurian buah durian. Nah, maka secara hukum laporannya Pak Charlie ini harusnya ditolak, harusnya,
Karena orang itu tidak bisa dituntut untuk untuk dituntut dalam perkara yang sama, yaitu tadi perkara pencurian durian. Padahal kan sudah diproses, bahkan sudah dipidana, sudah dipenjara Pak Adi yang mencuri buah durian itu, ternyata ada yang melaporkan lagi tindak pidananya sama, pencurian durian juga di rumahnya Pak Bambang. Cuma yang melaporkan itu beda orangnya. Nah, itu tidak boleh dipidana dalam perkara yang sama. Terus nomor 6, perbedaan jenis delik ya teman-teman sekalian, seperti Bapak sampaikan tadi, ada macam-macam delik ya, ada delik aduan yang mau tidak mau kalau ingin diproses maka pihak yang dirugikan harus melakukan atau membuat laporan polisi. Ada delik umum ya seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Terus pemidanaan hanya dapat dilakukan bila dapat dibuktikan kesalahan pada diri pelaku tindak pidana berupa kesengajaan atau kelalaian. Ya. Jadi teman-teman sekalian harus ada pembuktian kesalahan pada diri pelaku tindak pidana. Baik itu disengaja itu memang dia sudah mempersiapkan ya barang-barang atau senjata tajamnya, katakanlah kalau dia mau melakukan pembunuhan, katakanlah ya, mau melakukan penganiayaan, ataupun karena kelalaian. Misalnya kelalaian itu ketika misalnya ya ada yang menjadi sopir sopir bus katakanlah atau kendaraan umum. Ya, mungkin ketika kita nyupir itu lelah, capek, ya kita kan tidak ada niat untuk bunuh diri atau melakukan pembunuhan karena kita lalai, mungkin ngantuk ataupun main HP, konsentrasi sekejap hilang, kemudian kendaraan yang kita bawa, yang kita supiri terjadi kecelakaan dan ada penumpang yang meninggal, itu masuk ke dalam kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, baik itu yang disengaja, baik itu lalai atau tidak disengaja, harus bisa dibuktikan ya oleh pelaku tindak pidana bahwa dia yang melakukannya. Oke, berikutnya tindak pidana ya, manusia sebagai pelakunya. Harus manusia teman-teman, tidak bisa hewan ya. Tidak bisa tumbuhan, apalagi harus manusia yang dipidana. Misalnya si Fulan atau si Pak Adi katakanlah ya, lewat depan rumahnya Pak Bambang, tiba-tiba misalnya ya, karena Pak Bambang ini punya anjing galak, katakanlah herder, katakanlah gitu ya, yang buas sekali, lepas dari kerangkengnya, lepas dari melompat dari pagar rumah Pak Bambang, tiba-tiba ngejar Pak Adi, gigit kakinya Pak Adi sampai berdarah. Kalau itu manusia yang melakukan, itu sudah masuk tindak pidana karena sampai melukai orang lain ya. Sampai mungkin berdarah atau mungkin dijahit dan lain sebagainya. Nah, tetapi masalahnya yang melakukan penganiayaan itu anjing atau hewan, maka ketika Anda melaporkan ke polisi pun tidak akan diproses, minta supaya anjingnya Pak Bambang katakanlah gitu ya pidana, diajukan ke pengadilan supaya dipenjara katakanlah gitu ya, itu tidak bisa. Oke, berikutnya berupa perbuatan yang dilarang karena berbahaya atau dapat menimbulkan kerugian. Jadi pasti harus ada perbuatannya ya, asas legalitas, harus ada perbuatan yang dilanggar ya. Tidak boleh lah misalnya orang diam saja di dalam kamar ya, kemudian mohon maaf, sebenarnya gini, mau melakukan tindak pidana yang mungkin dalam hukum Islam itu dilarang ya, katakanlah ya mabuk-mabukan, tapi kita mabuk-mabukannya di tempat umum, kemudian bikin keonaran. Nah, itulah yang akan kena terkena pasal dalam KUHP ya, membuat keonaran dan menganiaya orang lain. Tapi kalau perbuatan itu kita lakukan hanya di dalam ruangan katakanlah ya, sekalipun itu perbuatan tindak pidana seperti mabuk-mabukan, mohon maaf mungkin hubungan di luar nikah. Nah, tapi karena itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain ya, dan itu tidak berbahaya karena ya memang lingkup yang kita lakukan tindak pidana itu hanya di dalam kamar itu saja, maka perbuatan itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana yang yang bentuknya berbahaya atau menimbulkan kerugian. Karena di dalam ruangan ya yang menikmati ya cuma kalian atau si pelaku itu sendiri. Misalnya kalau pelakunya 2 orang ya 2 orang. Nah,
Begitu, Kak. Terus nomor 3, tidak wajib ada korban. Maksudnya gini, teman-teman. Misalnya ada percobaan pencurian di rumahnya Pak Bambang katakanlah. Ya. Si pencuri ini hendak mencuri sepeda motornya Pak Bambang. Misalnya waktu itu kuncinya masih masih terpasang di sepeda motornya. Nah, ketika akan diambil, ternyata ada anaknya Pak Bambang yang tahu. Nah, kemudian keluarlah cepat-cepat sambil bawa pentungan, membawa kayu balok, dihantamkanlah ke kepalanya si pencuri itu, tapi ternyata pencurinya itu bisa kabur. Maksudnya cepat-cepat motornya dilepas, dia lari, keluar, anaknya Pak Bambang sambil teriak-teriak, maling, maling, maling. Nah, kemudian warga mengejar, seret, akhirnya ketangkeplah si pencuri motornya Pak Bambang. Nah, yang menjadi masalah kan dia belum berhasil mencuri tapi keburu tertangkap. Nah, sekali lagi teman-teman, tidak wajib ada korban. Meskipun teman-teman sekalian, motornya Pak Bambang itu hanya bergeser, taruhlah ya, katakanlah hanya bergeser, taruhlah hanya bergeser 10 meter. 10 meter itu kejauhan juga. Mungkin hanya bergeser 1 meter lah. Nah, dari tempat awalnya, tempat diparkirnya itu. Nah, karena itu sudah jelas-jelas ketahuan melakukan percobaan tindak pidana pencurian, maka si pelaku ini kemudian si pelaku tersebut tidak tidak asal kita bebaskan. Ya, tetap dia dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana. Ya, dalam hal ini pencurian. Sekalipun tidak ada barang yang berhasil dia curi, dia bawa. Nah, kalau misalnya itu maksudnya gini, itu tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian atau misalnya menggugurkan tindak pidana, ya maka enteng sekali. Ya, itu tadi barang-barang kita mau dicoba dicuri, kemudian misalnya gagal ya, kemudian pelakunya dibiarkan saja, maka orang akan menganggap remeh. Itu tadi tindak pidana, sekalipun barangnya mau diambil itu hanya mungkin tidak sampai dia rebut, hanya mungkin bergeser berapa meter sekalipun, tidak bisa kemudian itu menggugurkan tindak pidana yang akan dia lakukan. Sama seperti ini, misalnya ya, korupsi. Ya, dia sudah ngambil uang, katakanlah uang milik pemerintah daerah, katakanlah Pemda Ternate, Pemkot Ternate. Ya, sudah ngambil dari uang Pemkot Ternate, ini PNS ya, kondisinya dia PNS di salah satu dinas atau instansi terkait, sudah ngambil uang atau mencuri atau korupsi uang milik Pemkot itu sebesar 10 miliar katakanlah ya. Nah, terus ketahuanlah modus operandinya. Nah, setelah ketahuan ya akan mungkin ada yang dia tahu bahwasanya dia dilaporkan ke kepolisian. Nah, ketika dipanggil oleh kepolisian, ternyata uang itu yang 10 miliar dikembalikan lagi, plek ketiplek. Ya, plek ketiplek itu istilahnya apa ya? Sama, dia ngambil 10 miliar, dikembalikan juga 10 miliar. Apakah kemudian dia tidak dipidana? Ya, tidak dianggap tidak melanggar tidak pidana, dalam hal ini korupsi ya. Ketika dia mengembalikan uang tersebut, itu tidak menggugurkan tindak pidana korupsi yang telah dia lakukan. Ya, tentu kalau seperti itu kan enak sekali orang mau berbuat pidana ya. Kembalikan uangnya, uang korupsinya, selesai, dia tidak dipenjara. Orang yang mau mencuri, katakanlah misalnya gagal melakukan pencurian, tidak dilaporkan ke polisi atau tidak tidak diproses oleh polisi dan tidak dipenjara, tidak diproses sampai ke pidana penjara. Nah, kalau semacam itu tadi teman-teman sekalian, sekalipun dia mengembalikan uang hasil korupsi, sekalipun dia tidak berhasil mencuri barang yang dia curi, itu tidak menggugurkan tindak pidana. Tetap prosesnya dijalankan, sekalipun ya teman-teman sekalian, sekalipun nanti di akhir, di menjelang vonis itu atau pasca vonis atau pas vonis hakim membacakan putusan,
bisa jadi atau biasanya apa namanya, hukuman pidananya tersebut dikurangi, ya tidak full katakanlah, karena mungkin apa namanya ada itikat baik, katakanlah kalau koruptor ya berarti dia itikat baiknya mengembalikan uang tersebut utuh, ya utuh tidak kurang. Nah, kalau apa namanya pencurian katakanlah dia insaf katakanlah ya, karena pencuri itu eh, kebutuhan hidup, katakanlah mau mencuri motor untuk dijual karena dia tidak punya penghasilan katakanlah gitu ya, itu ataupun dia baru mau mencuri, itu percobaan pertamanya dia tapi dia gagal, nah bisa jadi itu menjadi peringan hukuman bagi terduga pelaku gitu ya. Terus yang keempat, jika terdapat korban pelaku jika terdapat korban, pelaku dan korban tidak wajib saling kenal. Ya, dalam tindak pidana ya tidak harus saling kenal sebenarnya teman-teman. Sederhana saja, ketika kalian ditabrak oleh kendaraan lain, ya misalnya kalian sudah berhenti di lampu merah pas, ya pas memang lampunya merah, kalian tidak ngebut ngejar lampu apa, lampu merah ya, misalnya hijau langsung ke merah, kalian tetap berhenti, yang belakang motor di bagian belakang nabrak motor kalian, dihantam langsung motor kalian. Nah, terus kalian lihat ternyata yang nabrak saya tidak kenal. Nah, memang seperti itu, tidak harus kenal ya dengan siapa yang mau menganiaya kalian, menabrak kalian dari belakang katakanlah gitu ya, ataupun yang menghina atau memfitnah kalian di media sosial. Nah, itu tidak harus kalian saling kenal antara pelaku dan korban. Terus, keadilan restoratif itu muncul teman-teman sekalian pasca atau setelah keadilan retributif itu apa istilahnya ya, belum memenuhi rasa keadilan bagi korban ya. Melalui keadilan retributif menjadikan pelaku tindak pidana sebagai fokus utama guna dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi memang dulu atau mungkin saat ini masih kita praktekkan, orang diadili itu memang untuk retributif, untuk itu tadi mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, baik dalam hal ini melakukan pelanggaran pidana atau tindak pidana. Nah, ukuran orang diadili ya itu memang karena apa yang telah dia langgar. Ya, misalnya pembunuhan ya dikenakan pasal tentang pembunuhan. Nah, penganiayaan dikenakan pasal dengan penganiayaan, ya, tentang penganiayaan. Ya, bahkan mungkin ada pasal apa berlapis, katakanlah dia sudah menganiaya, dia ternyata juga mohon maaf mungkin apa istilahnya ya, mungkin mengambil barang milik korban, katakanlah ya perampasan. Nah, seperti itulah praktek pidana, hukum pidana yang menggunakan asas keadilan retributif. Ya, mengganjar sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, terus lambat laun menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, ini kurangnya ya, justru tidak menimbulkan tertib hukum dan keadilan yang holistik. Jadi teman-teman sekalian, misalnya tadi itu Bapak jelaskan antara Pak Adi yang mencuri durennya milik Pak Bambang, mereka tetanggaan. Ketika apa namanya keadilan retributif yang dijalankan, ya bodo amat. Meskipun kamu tetangga saya, ya kamu harus masuk penjara karena kamu telah mencuri buah durian saya. Saya melihat langsung, saya rekam katakanlah gitu. Itu sebagai barang bukti. Nah, tetapi teman-teman sekalian, selesai misalnya ya Pak Adi yang mencuri duriannya Pak Bambang itu dibebaskan, sudah apa mungkin bisa juga bebas bersyarat ya karena sudah menjalani dia 2/3 masa tahanan, maka sekembalinya dia ke rumah bisa jadi yang terjadi apa? Saling apa istilahnya mungkin ya, saling benci, saling tidak suka. Ya, bukannya yang muncul adalah apa namanya ya, keharmonisan, yang terjadi malah mungkin apa namanya ya, konflik antar tetangga karena itu tadi pencurian durian yang mungkin bagi kebanyakan orang mungkin itu hal sepele katakanlah gitu ya, kan itu cuma mencuri durian kan bisa dimusyawarahkan atau diobrolkan baik-baik, nggak harus lapor polisi. Nah, pasti akan muncul omongan-omongan semacam itu. Nah, terus yang keempat, terabaikannya keadilan bagi korban dan keluarganya. Ya, jadi ketika yang dipraktekkan adalah keadilan retributif, misalnya ya, yang menabrak itu
misalnya gini, ada korban kecelakaan lalu lintas, misalnya yang meninggal itu seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak yang menjadi tulang punggung keluarga. Ketika bukan keadilan restoratif yang dijalankan, alias keadilan retributif yang dijalankan, maka orang yang menabrak akibat kelalaiannya itu ya menjadi meninggal dunia korbannya, nah, maka ya yang dikenakan adalah pasal tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, kalau ada yang meninggal gara-gara perbuatan dia, ya otomatis dia akan diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau sebatas kemudian membunuh seorang laki-laki yang merupakan kepala keluarga, katakanlah gitu ya, kemudian hanya dimasukkan penjara dan tidak ada solusi setelah itu, bisa jadi keluarganya si bapak itu tadi ya bisa jadi mungkin non sewu, mohon maaf ya, non sewu itu mohon maaf ya, jadi keluarga yang mengenaskan teman-teman. Nanti siapa yang mencari nafkah bagi anak dan istrinya? Ya, siapa nanti yang akan siapa bapak yang nanti akan merawat anak-anaknya mungkin yang masih kecil? Siapa yang akan menjadi pelindung bagi keluarga itu? Nah, padahal anak-anaknya masih kecil, mungkin katakanlah masih TK. Nanti yang membiayai sekolah SD, SMP, SMA siapa? Sedangkan ibunya mohon maaf mungkin tidak bekerja, katakanlah mungkin, atau hanya ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, kalau hanya sekedar keadilan retributif, ya sudah, orang yang membunuh atau misalnya mohon maaf kelalaiannya di jalan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kemudian ditangkap, kemudian diproses oleh polisi, dia dibawa ke kejaksaan, diajukan ke pengadilan, kemudian langsung dipenjara saja, ya sudah. Saya yakin tidak ada keadilan bagi keluarga korban. Sebagai penutup teman-teman, slide terakhir. Nah, melalui keadilan restoratif, proses hukum harus maksimal guna mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana. Itu tadi teman-teman sekalian. Keadilan restoratif itu bukan sekedar memberikan ganjaran yang setimpal, tapi ada win-win solution 50-50 antara pelaku dengan korban. Ya, kalau dia misalnya karena kelalaiannya membuat kepala keluarga, misalnya Bapak Andi meninggal dunia, maka bukan sekedar dia dipenjara saja, tapi dia mungkin memberikan jaminan bahwasanya saya jamin anak-anak Pak Andi yang meninggal tadi gara-gara kelalaian saya akan saya biayai sampai kuliah, katakanlah gitu. Itu bisa jadi membuat orang yang melakukan pembunuhan tadi secara tidak sengaja ya karena kelalaiannya di jalan tidak jadi atau tidak perlu dipenjara, itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi tidak perlu diproses sampai ke kepolisian, kejaksaan, keadilan, nanti yang terjadi keadilan ya, diproses dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Karena kalau yang terjadi pakai perspektif keadilan retributif, ya mohon maaf saja, penjara akan semakin penuh. Nah, tapi kalau dengan keadilan restoratif, ya istilahnya pelanggaran pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana yang mungkin bisa diselesaikan secara musyawarah, ya bisa diselesaikan secara musyawarah yang akan menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi pelaku ataupun korban. Terkait keadilan restoratif, poin utamanya adalah pertanggungjawaban pidana. Tetap ya, apa yang ia lakukan, ya pertanggungjawaban dia tetap intinya mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Ada proses hukum yang berorientasi pada korban. Intinya korban itu tidak melulu yang dia aniaya atau mungkin yang dia bunuh, katakanlah ya secara tidak sengaja, bisa juga kepada keluarganya. Nah, gimana agar keluarganya ini tidak menderita, tidak makin kasihan gara-gara perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Nah, terus yang keempat, jika terdapat korban, ada upaya pemulihan keadaan dan kerugian bagi korban. Jadi, kalau ada korban misalnya ya, bukannya kemudian makin menambah beban bagi korban, misalnya maaf ya, Bapak kasih contoh, korban tindak kekerasan seksual. Nah, jangan menambah trauma dan jangan menambah kerugian bagi korban ketika korban itu ingin segera adanya pemulihan atau pasca tragedi tersebut. Tapi win-win solusinya gini, kalau istilahnya,
yang terjadi adalah tindak pidana semacam itu, maka selesaikan secara baik-baik, ya. Jangan kemudian korbannya itu dibuat apa istilahnya ya, menderita kembali katakanlah, tapi harus segera dipulihkan dan jadikan pelakunya itu, ya sekalipun tetap di perbuatan pidana, dia juga harus diberikan apa istilahnya ya, tuntutan tambahan, teman-teman sekalian. Itu boleh. Kalau sekedar maaf ya, telah melakukan pemerkosaan katakanlah ya kepada lawan jenisnya, ya. Kemudian diproses oleh polisi, ya, kemudian dibawa ke kejaksaan untuk dituntut, kemudian diadili di pengadilan, masuk penjara, ya. Hanya selesai di situ saja. Ya, tapi kalau menggunakan pendekatan keadilan restoratif, jadi baik korban ini tidak cuma apa ya istilahnya, korban ini bukan dijadikan sebagai hanya pemuas nafsu saja, tapi dia akan memiliki hak untuk dipulihkan keadaannya seperti semula, supaya tidak trauma, supaya tidak dirugikan, misalnya tidak direnggut masa depannya kalau misalnya korbannya itu masih anak kecil katakanlah gitu ya. Nah, berhak dari keluarga korban untuk meminta atau misalnya menuntut sebelum diproses secara formal ya oleh polisi. Nah, maka ini tadi pelaku ini harus kita apa istilahnya ya, kita mungkin mintai pertanggungjawaban pidana ya di luar apa yang sudah diatur dalam KUHP. Itu bisa, teman-teman sekalian. Berikutnya, proses hukum tidak harus berakhir di meja hakim. Nah, itu tadi teman-teman sekalian. Misalnya yang tadi pelaku kekerasan seksual, ya, supaya tidak traumanya menjadi-jadi, supaya katakanlah si wanita ini mau bersekolah lagi misalnya ya, maka pihak keluarga pelaku atau pelaku itu sendiri akan membiayai mungkin pemulihan kesehatannya, katakanlah misalnya semacam itu. Nah, atau apalagi mungkin akan membiayai atau mungkin katakanlah mau membiayai misalnya ya mau membiayai sekolahnya sampai kuliah katakanlah gitu. Nah, itu bisa juga proses, karena proses tidak harus berakhir di meja hakim atau di pengadilan. Ya, pokoknya win-win solution ya. 50-50 sama-sama bisa melegakan antar pihak gitu. Terus yang berikutnya adalah 1, 2, 3. Yang keenam, proses peradilan tidak harus berujung pada pemidanaan. Nah, itu tadi teman-teman sekalian. Ya, bisa jadi dirubah atau dialihkan menggunakan menjadi pada proses misalnya mungkin kalau di hukum adat itu mungkin beralih kepada istilahnya aturan sosial ya, kesepakatan sosial. Nah, tidak harus dikit-dikit katakanlah ya teman-teman sekalian ya, misalnya ada yang mengambil buah milik Pak Ahmad katakanlah ya, memang itu sudah masuk tindak pidana pencurian katakanlah ya, mengambil barang milik orang tanpa hak untuk dimiliki katakanlah. Dia tidak bilang, dia tidak misalnya istilahnya omong-omong dulu ya kepada pemilik pohon tersebut. Nah, kalau misalnya perbuatan remeh-temeh seperti mencuri buah, ya sebenarnya bukan masalah remeh-temehnya ya teman-teman ya. Yang namanya mencuri itu kan mungkin intinya di situ tidak boleh sekalipun itu kecil barangnya, ya, atau nilainya kecil katakanlah ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan secara musyawarah ya, secara baik-baik, empat mata, maka tidak harus sampai ke proses peradilan yang berujung pada pemenjaraan. Karena apa? Semangat dari keadilan restoratif ini adalah mengurangi supaya tidak makin banyak orang yang diproses kemudian cuma masuk ke penjara, lepas mungkin mengulangi perbuatannya lagi. Nah, semacam itu tidak diinginkan atau tidak diinginkan dalam perspektif keadilan restoratif. Terakhir, kalau sudah masuk ke proses hukum ya, mohon maaf, mau tidak mau itu adalah sifatnya final. Nah, namun bisa juga teman-teman sekalian, misalnya kalau misalnya ada hukuman sosial atau ada aturan sosial di suatu masyarakat, di suatu wilayah ya. Misalnya disepakati kalau ada anak kecil, misalnya jangan anak kecil lah, kalau ada orang yang mencuri katakanlah ya, atau misalnya ada orang yang kumpul kebo katakanlah di suatu wilayah, ada aturan sosial, maka
dinikahkan katakanlah gitu ya. Atau misalnya kalau mencuri maka harus dikembalikan barangnya itu sekalipun tidak harus bentuknya sama tapi harus diganti dengan uang. Nah, kembali ke situ, kalau sudah jadi kesepakatan bersama, maka itu sifatnya final. Nah, sama halnya seperti ketika melanggar KUHP atau hukum pidana, ada juga aturannya kalau mencuri, membunuh, menganiaya, disangkakan melanggar pasal sekian sekian sekian, hukumannya sekian sekian sekian. Nah, maka seperti itu tadi, kalau sudah menjadi hukum atau kesepakatan bersama, maka itu hukumnya atau sifatnya adalah final. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian 6 slide saja mengenai keadilan restoratif atau restoratif justice. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.